Peringatan keras buat semua anak rantau yang ada di Indonesia ini, mau dimanapun lu, mau di Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang, Bogor, mau di Kalimantan, mau di Papua, mau di Sulawesi, mau di Lampung, mau di Aceh, semua lu harus waspada. Jangan mudah percaya dengan loker-loker yang mengiming-imingi gaji besar tapi kerja tidak terlalu berat. Itu adalah ciri-ciri penipuan. Gue mau sedikit cerita. Ini adalah based on experience gue dulu waktu pertama kali gue merantau di Jakarta Raya, Indonesia. Singkat cerita, 2 minggu pertama gue selama di rantauan itu gue nyari loker sana sini dari Instagram, Facebook, LinkedIn, Telegram, semuanya gue datangin. Waktu itu di daerah Cengkareng itu ada salah satu ruko, dia nyebarin info loker lewat Instagram, Facebook, Telegram, dan lain sebagainya. Dan gue waktu itu kebetulan udah chattingan sama HRD-nya di WA ya. Kita udah WA-WAan. Gue udah kirim CV, udah gue kirim semua berkasnya lengkap, gue kirim. Akhirnya besokannya hari Kamis pagi gue disuruh datang ke kantornya dia. Dia bilang kantornya ada di komplek ruko di Cengkareng. Begitu gue sampai sana, gue parkir motor, langsung disambut sama security-nya. Dari awal datang itu gue udah firasat gue, feeling gue kan kuat ya. Gue udah berfeeling kayaknya tempat ini nggak beres. Soalnya gue baru datang aja di sana, security-nya langsung nyambut bilang gini sama gue, "Bang, di dalam gue boleh ngobrol ya. Duduknya dikasih jarak. Abang nggak boleh megang HP. HP-nya disimpan di dalam tas aja ya bang. Nggak boleh main HP di dalam kantor kita." Singkat cerita, gue sampai dalam. Akhirnya gue duduk sama yang lainnya. Bener-bener nggak tegur sapa sama karyawan yang lainnya. Kan semua pendaftar baru itu kan pasti pakai seragam hitam putih kan, sama bawa berkas di map warna coklat. Dan itu kita semua di dalam ruangan itu benar-benar diem, nggak ngapa-ngapain, sambil mikir sebenarnya kerjaan apa sih yang kita mau kerjain di sini nih. Di situ sambil bingung banget kan. Singkat cerita, gue dapat giliran dipanggil ke ruang HRD-nya. Kebetulan HRD-nya tuh cewek ya, gue lupa namanya siapa itu. Karena udah 2 tahun lalu. Ini cerita nyata gue. Begitu gue masuk kantor, di situ gue belum sempat bilang apa-apa, langsung si ibu itu langsung ngejelasin semua detail tentang perusahaannya, terus cara gimana kerjanya. Ntar lo ditempatin di sini, nanti masnya bisa tempatkan di daerah sesuai domisili mas. Misalkan masnya di Jakarta Pusat, masih bisa di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, gimana pun. Dia bilang gajinya sekian, 5 juta sekian, uang makannya sekian, nanti kalau dalam bulannya sekian. Gila, dia jelasin semua detail pekerjaannya secara rinci, sedetail-detailnya. Gue tuh sampai percaya dan nggak percaya itu kan. Cuman gue di situ berusaha berpikir jernih dengan apa yang dia sampaikan sebagai HRD itu kan. Dia tiba-tiba bilang gini, "Tapi mas ya kalau mau lanjut ke tahap selanjutnya, mas harus menyerahkan uang sekian rupiah." Waktu itu dia minta sekitar 1.300.000 buat uang cek kesehatan, buat uang seragam, buat uang ini, supaya dia sebar semua uangnya itu. Nanti intinya kalau mas sudah masuk ke dalam kerjaannya, nanti uang mas kita kembalikan 100%. Dia bilang kayak gitu. Gue di situ udah nggak yakin karena gue orangnya itu kan sangat kritis. Gue tanyain, "Loh, kan kita mau kerja bu, kenapa kita harus ngeluarin duit sekian buat kerja?" Di situ gue udah mulai curiga. Gue di situ langsung keluarin HP gue live streaming di Instagram. Gila, gue bener-bener di situ karena gue udah terlalu curiga. Bayangin di situ security-nya banyak banget. Security-nya rata-rata tuh orang-orang timur, orang-orang Ambon gitu. Semua security-nya galak-galak. Gue di sini nggak rasis, tapi gue menjelaskan apa yang ada di dalam TKP di sana ya. Jadi itu dia, gue live streaming selama di sana. Tapi gue live streaming secara diem-diem ya. Gue sambil pegang di perut kayak gini biar nggak kelihatan. Kadang gue kantongin itu. Tapi gue live streaming. Singkat cerita, waktu gue lagi live streaming itu kan, gue kan berusaha nyari bukti-bukti kuat ya, biar gue bisa laporin polisi semisal ada penipuan. Gue ketahuan sama si HRD-nya. Gue langsung diteriakin, "Security, seret anak ini keluar." Langsung gue diseret, dibawa keluar, langsung gue dicekek gini. Gue lepasin gini, "Pak, nggak bisa kayak gini pak." Gue keluarin HP gue liatin semua orang di itu pakai HP kamera gue kan lagi live streaming ya. Gue liatin semua mukanya. Ini nih orang-orangnya kayak gini. Akhirnya gue diseret ke dalam ruang CEO-nya. Gila, bayangin. Gue diseret dalam ruangan ininya yang punya kantor ya, lu bayangin. Gila. Karena gue di situ udah bener-bener chaos banget di situ kan. Akhirnya di situ mediasi segala macam. Gue sendirian di situ ngelawan semua orang yang di dalam situ. Gue adu argumen di situ. Di situ pimpinannya tuh orang Jawa.
karena gue bisa bahasa Jawa, karena gue lahir di Lampung dan gue keturunan Jawa, singkat cerita mediasi, gue nggak keluar duit, videonya gue hapus gitu kan. Akhirnya gue keluar, gue di situ lega karena gue berhasil keluar dari tempat jahanam tersebut. Gue kasihan banget sama orang-orang yang di daerah Jawa, Kediri, ada yang dari Jombang, ada yang dari Pacitan, karena di situ barengan gue tuh banyak banget yang datang di hari itu. Mereka tuh bawa ransel besar-besar, pokoknya mereka dari tempat yang jauh datang ke situ cuma buat nyari kerja. Dan gue kasihan, mereka akan jadi korban penipuan tersebut. Jadi pesan moral yang gue bisa sampaikan adalah lo semua jangan gampang percaya dengan loker yang kayak gini. Ini adalah loker scam.